mana dalilnya kalau memang Yesus itu mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia termasuk ajaran Kristen, mana dalilnya di PL bahwa Yesus itu bisa menyelamatkan dengan matinya Yesus di kayu salib. Saya minta tolong dalil ayatnya di dalam PL Perjanjian Lama. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti Yesus meragukan bisa menyelamatkan. Yesaya Kalau memang nggak 53, ada, Pak. akuin. Paling gampang itu. Yesaya 53, Pak. Maaf, Saya saya ikut minta bantu. Ya. mana dalilnya yang menyatakan bahwa Yesus mati di kayu salib, nama Yesus ya di PL itu ada mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan. Kalau nggak ada ya akuilah nggak ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Senang semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya ya, untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Bani Kunarion. Dan kali ini saya akan menampilkan debat antara Pak KC, Bu Uti dengan Media Channel ya. Bagaimana nanti perdebatan ini, tanya jawab di sini kita akan saksikan bersama, dan setelah itu saya akan memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Pak KC dan Bu Uti. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya tentunya untuk saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa untuk mendukung channel ini. Juga didukung channelnya Media Channel ya, dan channel Islam lainnya. Nah, saudaraku semua, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Bang Kece, ada PR yang Bang Kece belum jawab loh kemarin terakhir itu. Bang Kece, tolong dijawab ini pertanyaan saya. Apa? Nah, ini pertanyaan saya itu yang belum Bang Kece dijawab. Mana dalilnya kalau memang Yesus itu mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia termasuk ajaran Kristen, mana dalilnya di PL bahwa Yesus itu bisa menyelamatkan dengan matinya Yesus di kayu salib. Saya minta tolong dalil ayatnya di dalam PL Perjanjian Lama. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti Yesus meragukan bisa menyelamatkan. Yesaya Kalau memang nggak 53, ada, Pak. akuin. Paling gampang itu. Yesaya 53, Pak. Maaf, saya ikut minta bantu. Ya. mana dalilnya yang menyatakan bahwa Yesus mati di kayu salib, nama Yesus ya di PL itu ada mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan. Kalau nggak ada ya akuilah nggak ada gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya ke pertanyaan lain. Ayo Pak KC dijawab. Ya, Pak KC, kok silakan, diam Pak. aja? Tunjukkan dalilnya, ayatnya di dalam Bible. Dengan pura-pura enggak dengar Pak KC. Ada nggak? Apa? Pertanyaan mana dalilnya? Yesus untuk salib. Mana dalilnya di dalam Perjanjian Lama Yesus bisa menyelamatkan dengan matinya di kayu salib? Nama Yesus loh ya di Perjanjian Lama. Kalau tidak ada berarti Yesus di kayu salib itu meragukan dia menyelamatkan. Tolong di dengan dalil ya. Baik. Aku minta tolong. Baik. Jawaban saya begini. Kemana saya berpedoman, ke kitab itulah yang akan saya jadi rujukan. Coba, tidak mungkin saya akan mengikuti pertanyaan Anda yang harus mana ayatnya di Perjanjian Lama Yesus menyelamatkan. Perjanjian Lama
menceritakan tentang Yesus. Baru nubuatan Yesus itu di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru ada ya? seperti Yohanes di Kisah Para Rasul, berarti di Kisah Para Rasul itu baru menceritakan tentang Yesus. Jadi yang di Perjanjian Lama itu baru menceritakan nubuatan seperti di bilangan Ulangan 18:18. Di situ dinubuatkan akan ada nabi yang dari antara kamu yang di dalam mulutnya adalah firmanku. Nah, itu Yesus, bukan Muhammad. Apa iya Pak Kaci? Yesus jadi yang dimaksud di Ulangan 18:18. Ini saya kasih jawaban untuk Pak Kaci bahwa yang ditunjuk di ayat 18 Iya, Kak. 18 itu kan tersebut itu, Pak, adalah kalau saya boleh tambahkan, Nabi itu kan Muhammad, di Yesaya bukan Yesus, Pak 53 Kaci. korban penebus Oke, salah, saya Pak. jelaskan ya. Anak yang Udahlah Pak Kaci, sebaiknya Pak Kaci akui saja bahwa Yesus itu memang bukan juru selamat untuk dunia ya. Jangankan untuk juru selamat dunia, nubuatannya saja itu tidak ada sebenarnya di dalam Perjanjian Lama. Ini saya kasih ayatnya untuk membuktikan bahwa Yesus tersebut bukanlah juru selamat untuk dunia, Pak Kaci. Itu bisa dilihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 23 yang berbunyi, dan dari kemurahannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, jelas sekali Pak Kaci bahwa Yesus tersebut adalah juru selamat untuk kaumnya Bani Israel. Jadi jelas ya, Yesus itu bukanlah juru selamat untuk dunia. Yang menjadi juru selamat dunia itu ya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa juga dibuktikan di dalam Bible pada Yesaya 43 ayat 11 yang berbunyi, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Kemudian di Yesaya 45 ayat 21, Bukankah Aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripada Aku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Juga di Yesaya 49 ayat 26, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah juru selamat dan penembusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Juga di Hosea 13 ayat 4 yang berbunyi, Tetapi Aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal ilah kecuali Aku, dan tidak ada juru selamat selain dari Aku. Jadi kesaksian Allah pada ayat-ayat yang saya sebut barusan tentunya pasti lebih kuat ya, dan lebih dapat dipercaya daripada kesaksian Paulus atau orang lain, apalagi hanya kata pendeta. Jadi itu sudah terbukti bahwa Yesus bukanlah juru selamat untuk dunia. Kemudian mengenai nubuatan untuk Yesus yang kata Pak Kaci terdapat pada Perjanjian Lama Ulangan 18 ayat ke-18 ya. Jadi Pak Kaci mengatakan itu untuk Yesus, bukan untuk Nabi Muhammad. Baik, kita cek ayatnya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dari bunyi ayat ini jelas dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang Allah janjikan itu adalah seorang nabi, bukan Tuhan ya. Sementara menurut keyakinan umat Kristen juga Pak Kaci ini itu adalah Tuhan. Nah, berdasarkan ayat ini juga sebenarnya lebih cocok untuk Nabi Muhammad. Sebab apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Karena umat Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan, bukan nabi, maka jelas ayat tersebut ditujukan
sebagai bukti nubuat atau tanda kedatangan serta kerasulan Nabi Muhammad. Walaupun ayatnya sudah jelas pada Ulangan 18 ayat 18 ini bahwa nubuatan itu bukan untuk Yesus tetapi untuk Nabi Muhammad, cuma umat Kristen tetap saja mengklaim itu untuk Yesus, dan mereka menyatakan atau menyamakan ciri Yesus dengan Nabi Musa. Maksudnya yang serupa dengan Musa adalah Yesus, itu menurut mereka. Namun sebenarnya nubuatan itu lebih cocok sebetulnya untuk Nabi Muhammad ya. Alasannya bisa kita lihat di dalam Ulangan 34 ayat 10 yang berbunyi, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi karena tertulis dengan jelas pada kitab yang sama, yaitu sama-sama kitab Ulangan ya, di mana Allah berfirman bahwa nabi yang dia akan bangkitkan tersebut bukan lagi berasal dari kalangan Israel atau Yahudi. Maka gugurlah pendapat umat Kristen termasuk Pak Kace ya, sebab Yesus berasal dari kalangan Yahudi atau Israel. Karena sangat jelas bahwa Nabi akhir zaman yang Allah akan bangkitkan ternyata bukan berasal dari kalangan Israel atau Yahudi. Maka siapakah Nabi yang bukan berasal dari kalangan Israel tersebut? Kan pertanyaannya akan timbul seperti itu. Nah, bisa kita cek kembali Ulangan 18 ini dengan perlahan atau lebih teliti ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia mengatakan kepada mereka segala yang ku perintahkan. Nah, dalam ayat tadi yang menjadi kata yang bisa kita pegang adalah kata antara saudara mereka. Nah, di sini tentu timbul pertanyaan, siapakah yang dimaksud di antara saudara mereka itu? Nah, kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim punya istri Sarah dan Hajar ya. Sarah punya anak bernama Ishak dan Hagar punya anak yang bernama Ismail. Ishak ini beranak cucu yang melahirkan keturunan yang disebut Bani Israel. Sementara Ismail beranak cucu yang melahirkan keturunan orang Arab. Ini berarti Ishak dan Ismail adalah dua orang yang bersaudara, satu ayah lain ibu ya. Nah, jika Nabi yang akan Allah bangkitkan tersebut bukan berasal dari kalangan Israel atau Yahudi, seperti yang tertulis dalam Ulangan 34 ayat 10, berarti Nabi tersebut pasti berasal dari keturunan Ismail. Nah, kenapa? Karena saudaranya Ishak pasti adalah Ismail ya. Karena Ismail beranak cucu keturunannya Arab. Berarti Nabi tersebut adalah Muhammad, sebab beliau saudara Ishak yang bukan dari kalangan Israel atau Yahudi. Jadi sangat jelas sekali keterangan dari ayat Ulangan 34 ayat 10 ini dan juga Ulangan 18 ke ayat 18 sudah mematahkan pendapat dari Pak Kaci ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan oleh orang yang ingin merusak akidah umat Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya Pastor Yusuf Manubulu. Di video ini ada salah seorang yang memberikan kesaksian, dan dari cerita yang disampaikan katanya dia berjumpa langsung dengan Yesus, dan dia bisa bertanya langsung juga mengenai kehidupannya untuk masa yang akan datang. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama, dan setelah itu nanti saya akan memberikan komentar terhadap apa yang disampaikannya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk ikut subscribe juga. Karena dengan subscribe artinya saudara semua sudah memberikan dukungan secara moral ke channel-channel Islam, terutama channel Kristologi, untuk membentengi umat dari upaya pemurtatan dari Bani Kunarion. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan.